Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menceritakan tentang kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjuluk Saifullah, atau berarti pedang Allah yang terhunus. Gelar Khalid bin Walid ini langsung diberikan Rasulullah karena keahliannya dalam peperangan. Khalid terlahir dari keluarga kaum Quraisy. Ayah Khalid bin Walid bernama Walid bin Mughirah, adalah salah satu pemimpin yang berkuasa di masa itu. Keluarga mereka juga terkenal sebagai keluarga yang kaya dengan memiliki harta berupa kebun, emas hingga budak. Namun keluarga Khalid sangat memusuhi Islam. Khalid sendiri dididik untuk memerangi Islam dari sejak ia kecil. Pernah suatu ketika Khalid menjadi panglima perang kaum kafir Quraisy saat perang Uhud yang berhasil meluluhlantakkan kaum muslimin. Pada saat perang Khandaq, Khalid mendapat tugas untuk membunuh Nabi Muhammad. Saat itu hampir saja Rasulullah terbunuh. Setelah peristiwa itu, Khalid bin Walid mendapat surat dari saudaranya yang baru masuk Islam. Dalam surat itu terdapat ucapan Nabi Muhammad yang memuji kekuatan dan kecerdikan Khalid bin Walid. Saat membaca kalimat itu, Khalid pun tertegun. Dia tak menyangka seseorang yang hampir dibunuhnya itu justru memujinya. Bagaimana bisa orang yang hampir kubunuh malah memujiku? Bisik hati Khalid bin Walid. Khalid lalu merenung, dan renungannya itu membuat ia memantapkan hati dan keimanannya. Dia pergi menjumpai Rasulullah di Madinah dan menyatakan bahwa dia ingin masuk Islam. "Ya Muhammad, mohonkanlah ampun untukku atas segala yang telah aku lakukan untuk menghalangi orang di jalan Allah," kata Khalid kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala yang telah ia lakukan untuk menghalangi orang dari jalan-Mu." Setelah memeluk Islam, Khalid bergabung dengan pasukan perang Mu'tah melawan pasukan Romawi dengan 200.000 prajurit. Dalam peperangan itu, 3 panglima besar telah gugur. Masuknya Khalid dalam peperangan berhasil mengatur strategi untuk keluar dari perang dengan selamat. Sejak saat itulah Khalid mendapat julukan pedang Allah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW dikatakan, setelah itu bendera dipegang oleh salah satu pedang Allah hingga Allah memberikan kemenangan di tangannya. Maksud dari hadis ini adalah untuk Khalid bin Walid. Sejak saat itu Khalid tak pernah jauh dari Rasulullah. Hingga Nabi Muhammad wafat, Khalid tetap teguh membela Islam. Keahliannya menghujam pedang, berkuda, dan menyusun strategi membuat Khalid selalu dipercaya menjadi panglima perang. Dari satu perang ke perang lain, Khalid yang juga dikenal dengan Abu Sulaiman Saifullah berhasil membawa kemenangan untuk kaum muslimin. Khalid berhasil menumpas pasukan murtad dalam perang Riddah. Begitu pula saat melawan 240.000 prajurit Bizantium dalam perang Yarmuk. Meski hanya punya 40.000 pasukan, Khalid mengatur strategi dengan membagi dalam beberapa hal agar bisa memenangkan peperangan. Khalid juga berhasil mengislamkan banyak orang. Khalid bin Walid meninggal dunia setelah sempat diberhentikan sementara oleh Umar bin Khattab.
Saat Khalid meninggal dunia, Umar menangis karena belum sempat mengangkat Khalid kembali ke posisi panglima perang. Dan Khalid bin Walid tak hanya pedang Allah yang terhunus. Para sahabat dan juga musuh menggambarkan sosok Khalid bin Walid sebagai laki-laki yang tidak pernah tidur. Teman-teman sahabat inspirasi, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sosok Khalid bin Walid, yaitu sosok yang selalu bertekad untuk memenangkan Islam, selalu memiliki jiwa dan raga yang serius dan fokus untuk membawa Islam menjadi agama yang sangat mulia. Terima kasih kepada seluruh pendengar sahabat inspirasi. Semoga kisah Khalid bin Walid dapat memberi motivasi kita dalam bersemangat untuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.